Baiklah. Makan. Siapa yang melempar botol? Maju. Aku melemparnya. Wang Jianliang kemari. Saudara-saudara, dialah yang memukulku beberapa hari yang lalu. Dia benar-benar datang mencari ke sini. Benar-benar berani. Saudara-saudara, tangkap Dion. Kita lihat siapa yang berani. Kakak Lang. Minggir. Tuan Kia. Mengapa Anda di sini, Tuan Kia? Apakah dia memprovokasi Anda? Kau berani memprovokasi Tuan Kia? Kau berani memprovokasi Tuan Kia? Kakak Lang, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Hei, kapan kau keluar? Mungkinkah kau kabur dari penjara? Tidak. Bagaimana mungkin saya bisa kabur dari penjara? Kasus saya diubah. Dibebaskan lebih awal. Sekarang setelah kamu keluar jadilah orang baik. Saran Tuan Kia tepat sekali. Di mana Lianting Giok Li Wanjuan? Berikan pada Kakak Lang. Leontin Giok ini, dia memberitahuku. Dipungut dari kios jalanan. Beraninya kau mencuri barang Tuan Kia. Kau tidak mau hidup lagi. Tuan Qin, saya salah. Ampuni saya. Keluar. Bawa pergi. Ada energi misterius yang kuat di Lianting Giok ini. Mungkinkah leluhur Li Wanjuan pernah ada orang hebat? Tuan Kia, nanti pelaku ini akan saya tangani dengan baik. Beri Anda penjelasan. Bagus. Aku serahkan padamu. Aku ada urusan lain. Tuan Qin, hati-hati. Hai, kenapa kamu membawaku kemari? Bagian ibu dan bayi tidak di sini. Ya, karena kita sudah di sini. Tolong aku. Bantuan apa? Lihat. Lihat pria itu. Namanya Zhou Jihao. Dia sudah lama mengejarku. Aku tidak bisa melepaskannya. Hari ini kamu pura-pura jadi pacarku. Buat dia menyerah sepenuhnya. Merusak pernikahan seseorang adalah dosa besar. Aku tidak bisa melakukan ini. Hei, jangan pergi. Kalau ini pasangan yang baik, kenapa aku minta bantuanmu? Dia pegawai di sanggar kami. Tapi dia biseksual. Bagaimana aku bisa tahan dengan ini? Apakah dia biseksual? Kalau begitu orang ini punya selera yang cukup istimewa. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi, ayo pergi. Jihao. Zhou Jihao. Kak Ling. Ini. Biar ku perkenalkan. Dia pacarku. Qin Ge. Qin Ge. Dia adalah Zhou Jihao. Aku sudah menyebutkannya padamu. Jihao kan senang bertemu denganmu. Xiaolin, kapan kalian berdua bersama? Sebenarnya, kami sudah lama bersama. Hanya saja kami belum memberitahu semua orang. Kami berencana untuk menikah. Nanti kami akan mengundangmu ke pesta pernikahan. Apa Kak Ling? Apakah yang dia katakan benar? Ya, Kenapa? Bukankah aku lebih baik daripada di kampungan ini? Kau suka dia dan bukan aku. Lalu bagaimana dengan caramu biasanya menggodaku? kurasa kau mungkin salah paham. Salah paham. Aku lihat kau memang dasarnya jahat. Kau suka mengedipkan mata pada pria. Jaga ucapanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kau pikir kau siapa? Demi dia, aku rela berada di bawah kendalinya. Bekerja seperti sapi atau kuda. Kau benar-benar berpikir aku orang miskin. Aku dari keluarga Zhou dari Shanghai. Keluarga Zhou Dianrong. Dia apamu? Aku tidak menyangka kau di kampungan, bahkan tahu nama kakakku. Ma Dingling, aku beri kau satu kesempatan lagi. Sekarang tinggalkan udik ini dan bersamaku. Maaf. Tidak mungkin. Sialan, wanita jahat. Jaga mulutmu. Kau berani memukulku. Aku akan membuatmu menyesal. Tunggu saja.
Selesai. Kita bertemu perampok. Idiot mana? Yang merampok orang di pusat kota. Kurasa. Kemungkinan 80% mereka kesini mencarimu. Zhou Jihao, Kita turun dan lihat. jangan pergi, mereka terlalu banyak. Kau, Tuan muda kedua. Jadi ini dua orang yang kau bicarakan. Cewek ini lumayan cantik. Tapi dia hanya jalan. Terakhir kali tahu belum cukup dipukuli. Kau di kampungan kau bahkan tidak melihat situasi saat ini. Nanti, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Zhou Jihao, kau melakukan kejahatan. Jadi kenapa, kalau itu kejahatan? Keluarga Zhou dari Shanghai, apa yang pernah kami takuti? Kau anggota keluarga Zhou. Benar. Sekarang setelah kau tahu identitasku, apakah kau menyesal? Aku beri kau kesempatan. Sekarang berlutut dan merangkak ke sini untuk melayaniku. Jika aku senang, aku akan melepaskanmu dan memberimu 100 juta. Bagaimana dengan itu sebagai biaya layanan? Kau, Pikir itu terlalu sedikit. Tambah 1 juta lagi. Apakah itu cukup? Bagaimanapun kau sudah wanita jahat. 200 juta cukup banyak. Aku setuju. Seperti yang diduga dia wanita jahat. Sekarang cepat kemari. Tangkap wanita ini untukku. Tetap di belakang. Pergi. Patahkan kaki anak ini. Wanita itu, tahan dia. Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan aku. Qin Ge, tidak sadar kau. Cukup mampu. Mudah saja. Dibandingkan dengan Monkey Stelstermon milikmu Kak Ling, masih sedikit kurang. Pandai bicara. Kak Ben, kalian cepat bangun. Hajar orang-orang jahat ini sampai mati. Aku lupa tentangmu. Apa yang ingin kau lakukan? Sebentar lagi kau akan tahu. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Apa yang baru saja kau lakukan padanya? Tidak ada apa-apa. Hanya merangsang potensinya. Kak Ben, hentikan sekarang juga. Kak Ben, Sungguh mengganggu pemandangan. Nan Kakak Nan. Ada di sini. Yang ini di sini. Kantor Madingay. Kakak Nan, lihat yang ini. Siapa kamu? Itu Kal. Kau masih berani datang ke sini. Apakah kau lupa terakhir kali saat Tuan Kia berurusan denganmu? Hanya kalian sampah-sampah ini. Masih berani sombong. Di mana wanita bermargama itu? Suruh dia keluar ke sini. Benar. Dan kekasihnya. Qin Ge, kenapa lama sekali? Aku hampir dipukuli sampai mati. Maaf, serahkan sisanya padaku. Aku akan membalaskan dendammu. Kakak Nan. Anak ini. Dialah yang melukai Tuan Muda kedua. Dan dia mencuri wanita Tuan Muda kedua. Pukul dia, pukul dia. Xiao Bin. Aku hanya akan memberimu satu jalan keluar. Berlutut dan minta maaf pada Ding Ying. Lalu tampar dirimu sendiri 100 kali. Mungkin setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Nah. Kau pikir hari ini, kau masih bisa bersikap keras? Ini tidak seperti dulu. Tunggu sebentar, jika kau bisa berdiri di depanku dan bicara, baru kita bicara. Kakak Nan tangkap dia. Sepertinya aku meremehkan keluarga Zhou. Mereka benar-benar mengirim seniman bela diri tingkat kuning. Bagaimana aku harus bertarung? Bagaimanapun kau ingin bertarung, jika kau kalah, kau dan wanita itu, pergikah, ranjang sakit, Tuan mudaku dan bersujud meminta maaf. Bagaimana jika kamu kalah? Aku tidak akan kalah. Jika saya kalah, kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku. Itu kesepakatan. Saya sebenarnya tidak bisa melihat tingkat kekuatan bela dirinya. Dia telah sepenuhnya mengunci saya. Tidak peduli bagaimana saya bergerak. Saya berada dalam jangkauan serangannya. Saya harus terlebih dahulu mematahkan auranya.
Tuan Qin Tuan Kier. Saya akan segera pergi meminta maaf kepada Nona Dingling. Nona Dingling, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak datang mengganggu Anda. Saya seharusnya tidak muncul di hadapan Anda. Tapi ini semua dua tuan muda keluarga Shaw. Mereka memaksa saya. Jika saya tidak datang, mereka akan membunuh saya. Saya salah. Qin Ge, Kembali dan beritahu Su Bianrong. Jika dia punya nyali datang temui aku langsung. Ya, saya pasti akan menyampaikan pesannya. Juga. Jangan biarkan ada ketiga kalinya. Jika kamu jatuh ke tanganku lagi lain kali, aku akan mengubahmu menjadi idiot. Ya. Pasti. Enya, Berhenti terengah-engah, cepat pergi. Pergi. Dingling, kamu baik-baik saja. aku sebagian besar baik-baik saja. Lihat Song Qiang, lengannya terluka. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Langit Peremajaan. Keluarga Shaw datang membuat masalah lagi. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Kamu istirahat dan pulihkan diri dengan baik. Aku akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Shaw. Baiklah. Berapa umur gadis itu? Sakit apa dia? Apa pekerjaan ibunya? Kau benar-benar sangat kasar. Ngomong. Kau benar-benar, tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Energi negatifnya terlalu kuat. Tubuh sejati yin ekstrem. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti anak perempuanku. Titah Dewa Naga teknik pinjaman Dewa Petir. Itu terserap. Tubuh sejati adalah untuk kultivasi, kuali terbaik. Fisik seperti ini juga, paling rentan menarik. Anak perempuanku, bagaimana dia bisa memiliki fisik seperti ini? Dari mana datangnya pria bau ini? Jangan sentuh Xiao Joya kami. Bibi kedua. Kau bukan ibunya kan? Pria bau omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Baiklah bibi kedua. Dia adalah ayahnya Yuya. Ini adalah bibi kedua Yuya yang merawatnya, bukan ibunya Yuya. Kalau begitu ibunya. Bibi kedua apa kata dokter? Putriku, Yue Bangxia. apakah dia bangun hari ini? Ternyata ibunya anak perempuanku. Bang Xia, mari kita bicara di luar. Tidak perlu. Dia adalah donor Jan. Ini bagus untuknya. Untuk mengetahui beberapa hal. Untuk menghemat penjelasan lagi. Baiklah. Yuya, belum bangun sama sekali hari ini. Dokter datang menemuinya 2 kali sebelumnya. Mengatakan kondisinya tidak begitu baik. Secara spesifik, kita masih perlu melihat hasil pemeriksaan fisiknya. Untuk melihat apakah ada penyakit genetik resesif. Anak perempuanku dia sama sekali tidak sakit. Tapi energi negatifnya terlalu berat. Apa katamu? Aku sudah mempelajarinya. Aku tahu anak perempuanku. Energi yin terlalu kuat. Menyebabkan tubuhnya tidak mampu menahannya. Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri. Omong kosong macam apa ini? Bicara omong kosong. Kurasa kamu hanya pembohong. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu. Apa kau lahir di tahun ular? Bagaimana kamu tahu? Aku menghitungnya. Aku tidak hanya tahu kau lahir di tahun ular. Aku juga tahu. Kau lahir pada hari ke-15 bulan ke-7, kalender lunar. Benar. Ulang tahunku. Bahkan Bang Xia tidak tahu. Bagaimana kamu tahu? Aku bilang aku bisa membaca nasib. Kamu pasti menebak. Kamu masih belum bilang. Ada apa dengan putriku? Apa hubungannya dengan itu? Itu sangat berhubungan. Apa yang kukatakan tentang anak perempuanmu, bukan karangan. Kalau tidak salah, dia seharusnya lahir di tahun Yin bulan Yin, hari Yin, dan jam Yin. Saya bicara tentang kalender lunar. Tidak masalah kalau kamu tidak tahu. Anda dapat memeriksa secara online kapan saja. Semuanya ada di kalender abadi. Putri kita memang lahir di bawah kondisi ini. Dan kamu menamainya Yuya. Hari adalah yang Yuya adalah Yin. Ini yang pertama. Ditambah bibi kedua ini, yang lahir di tahun ular. Dan lahir pada tanggal 15 bulan ke-7, kalender lunar.
Kamu tahu hari apa itu? Upacara pengampunan orang yang tidak berterima kasih. Pada malam bulan purnama bulan ke-7, kalender lunar, yin berkembang yang menurun. Iblis bercampur baur, dan gerbang dunia bawah terbuka. Ketika kamu di rumah, selalu bibi kedua yang menggendong anak itu kan? Coba katakan padaku, bisakah gadis itu menghindari berakhir seperti itu? Bisakah tubuhnya tetap sehat? Dasar bocah nakal. Kamu malah menyalahkanku. Apa yang kamu lakukan? Jadi kamu benar-benar ahli dalam cerita hantu ini. Di usia semuda ini tapi sudah terbiasa menipu. Kamu mencoba membuat masalah. Kalau kamu tidak percaya tidak ada yang bisa kulakukan. Matahari sedang bagus di luar sekarang. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita keluar jalan-jalan. Aku jamin. Setelah putri kita menyerap energi yang cukup, dia akan segera bangun. Bagaimana berani coba? Saya tidak akan menggunakan putri saya. Hidup sebagai taruhan. Pria nakal kecil, aku akan bermain denganmu. Hai. Biarkan aku menggendongnya. Kamu, Jangan khawatir. Dia putriku. Aku tidak akan menyakitinya. Pria punya energi yang, ketika aku menggendongnya, aku bisa menyalurkan sebagian energi yang itu padanya. Bang Xia. Sekarang kamu menyebutkannya, aku pernah mendengarnya. Bagaimanapun dia adalah ayahnya Xiao Yulia. Kurasa dia tidak akan menyakiti Wei. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Ini benar-benar berhasil. Untuk menghindari mengungkapkan identitasku, aku hanya bisa menggunakan alasan ini. Sekarang kamu akhirnya percaya padaku kan? Anak perempuan butuh lebih banyak paparan sinar matahari. Ayah, Ini pasti kekuatan hubungan darah. Sendirian selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya punya keluarga. Bang Xia, aku tidak mengajari Yue ya. Memanggilku ayah. Bagaimana? Sekarang, apa kamu merasa seperti dapat durian runtuh? Apa pekerjaannya? Seorang ketua perusahaan bioteknologi. Bang Xia, Li Wenzhong. Wenzhong, kenapa kamu di sini? Bang Xia, aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Lamborghini edisi terbatas ini. Untukmu. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk menjadi ayah Yue. Tidak perlu putriku punya ayah. Dialah. Hanya orang ini. Orang rendahan seperti ini layak. Benar dialah. Katakan sesuatu. Mereka memanggilmu sampah. Kenapa kamu pengecut? Apa kamu ini pria? Aku hanya menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Kamu mau aku jadi perisai? Dan jadi perisai melawan seseorang yang begitu kuat. Bukankah aku akan rugi besar kalau dia menyimpan dendam padaku dan mencari seseorang untuk menanganiku? Siapa yang akan memberiku kompensasi? Kecuali kamu menambah 1000 yuan ke gajiku. 500 paling banyak. Setuju. Bajingan. Siapa yang kamu sebut bajingan? Aku. Sakit sekali. Sekarang kamu tahu rasanya sakit. Apa yang kamu pikirkan sebelumnya? Ini ibu putriku. Ini rumahku. Kamu ini apa? Kamu masuk dengan percaya diri. Mau jadi ayah putriku. Apa kamu layak? Ambil sampahmu. Dan enya. Sakit. Titah Dewa Naga Teknik Pinjaman Dewa Petir. Lakukan. Hentikan dasar bocah nakal. Kamu menyinggungnya. Kita Bang Xia akan mendapat masalah besar. Kalau begitu enya. Baik-baik, aku akan segera pergi. Dan jangan pernah datang lagi. Aku tidak akan pernah datang lagi. Hei, apa yang baru saja kamu lakukan padanya? Kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Tunduk pada seseorang yang kuat adalah sifat manusia. Energi yin terlalu kuat. Mengenai masalah Yoya. Siapa sebenarnya di baliknya? Siapa yang membuat masalah? Berhenti siapa di sana? Yurban Xiama Dining. Yoya dalam bahaya. Kau mencari mati.
Energi internal yang kuat sekali. Tapi demi putriku aku tidak boleh kalah. Dia belum mati. Hanya itu yang kamu punya. Masih tidak bisa membunuhku. Aku sarankan kau tidak mencari mati. Sedangkan aku kebetulan berpikir hidupku terlalu panjang. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perlindungan. Mantra Zuanyan. Kau praktisi Zuanyan. Ayo bertarung. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perlindungan. Kau berani melumpuhkan seni bela diriku. Dia mati. Seniman bela diri kuno tidak mati semudah itu. Pergi. Cari tali. Ikat dia. Tanganku tidak bisa diangkat. Kamu saja. Bagaimana kabar kalian? Sebenarnya dari mana orang ini berasal? Kita akan segera tahu. Aku akan antar Yuya kembali ke kamarnya dulu. Weiku Zhenwuren. Dia yang itu. Weiku, yang memberiku ukiran giok perut buncit itu. Persis seperti yang kuduga. Target orang ini adalah Yoya. Sekarang kita bagaimana telepon polisi? Jangan terburu-buru dulu. Mari kita interogasi dia sampai tuntas dulu. Apakah dia punya kaki tangan? Obat sakit perut. Kamu baik-baik saja. Biar kulihat. Bahumu terkilir. Tahan sebentar. Aku akan hitung sampai 3 dan mengembalikannya untukmu. Kalau begitu kamu harus lembut. Selesai. Orang ini adalah master seni bela diri. Kita tidak bisa lengah. Kalian cari sesuatu. Untuk mengikat kakinya, aku akan pergi memeriksa bibi kedua. Bibi kedua. Bibi kedua baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Kalian kemari dan jaga dia. Aku akan urus bajingan botak ini. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Apa kamu akan membunuhnya untuk membungkamnya? Membunuh itu melanggar hukum. Aku tidak akan. Demi orang seperti ini, membuat masalah untuk diriku sendiri. Aku akan membawanya ke kamar dan menginterogasinya sampai tuntas. Seorang biksu ternyata membawa preman. Jenis hal yang dia suka. Selera macam apa? Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah siapa kamu. Karena aku sudah jatuh ke tanganmu hari ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh aku atau siksa aku. Cepat saja. Tidak ada yang ingin dikatakan. Kalau begitu aku tidak akan bisa mendapatkan apapun darimu. Lihat baik-baik. Apakah ini milikmu? Aku benci. Masih sombong. Aku tahu kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Ukiran giok berperut besar. Apakah kamu memberikannya pada Yue Bangxia? Ya. Apakah kamu punya kaki tangan? Tidak. Di ukiran giok itu, mengapa ada darahku di sini? Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak membuat ukiran giok ini. Itu benar. Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa membuat sesuatu secanggih ini. Lalu siapa yang memberimu ukiran giok ini? Itu. Kekuatan macam apa yang ada di balik ini? Itu bisa langsung mengubah orang menjadi idiot. Bagaimana keadaan Qin Ge? Dia berubah menjadi idiot. Dia tidak memberikan informasi berguna apapun. Mungkinkah aku memukulinya sampai jadi bodoh? Tidak. Dia menjadi bodoh dengan sendirinya. Seseorang mengendalikannya dari belakang. Apa maksudmu dia punya kaki tangan? Aku bertanya. Tidak. Tapi orang lain yang membuat ukiran giok itu. Yue Bangxia. Kehamilanmu dan melahirkan anak perempuan. Sangat mungkin di bawah pengawasan orang-orang tertentu. Jadi, mengenai keamanan villa, kita masih perlu berhati-hati.
Apa ada yang mengawasiku? Siapa kira-kira? Ini hanya dugaanku. Tentu saja, yang dalam bahaya bukanlah kamu, melainkan Xiao Yueya. Tubuh sejati ekstrim Xiao Yueya adalah harta yang sesungguhnya bagi orang-orang tertentu. Besok aku akan minta seseorang datang untuk memperkuat keamanan villa. Benar. Ini dari biksu itu. Lihat, apakah kamu mengenalinya? Simbol di atasnya. Ini terlihat agak familiar. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Benarkah? Xiaoling pikirkan baik-baik. Maaf Bang Xia, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya sekarang. Tidak apa-apa. Benda ini cukup langka. Jika nanti kamu melihatnya lagi, ingat untuk memberitahuku. Baiklah, Sudah larut. Kamu sebaiknya kembali dan istirahat lebih awal. Bagaimana putri kita? Yueya masih tidak sadarkan diri. Energi Yin terlalu kuat. Kemana kau membawanya? Aku baru saja mengajaknya jalan-jalan di taman lingkungan. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau bawa putriku kemana? Kamu yang bermarga Qin, apa yang akan kamu lakukan pada putriku? Buka pintunya, buka pintunya. Jika kau tidak ingin putrimu mati, diam. Bang Xia, Bang Xia, Bang Xia. Jangan khawatir dulu, bahkan harimau ganas pun tidak memakan anaknya. Qinji pasti tidak akan menyakiti Yueya. Mari kita tunggu sebentar. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Mata terbuka. Sialan. Titah Dewa Naga. Pinjam kekuatan Qiang Kun. Kenapa dia belum keluar juga? Apa Yueya akan dalam bahaya? Bang Xia, beri dia kepercayaan diri. Dia akan baik-baik saja. Ayah, Dengar. Itu suara Yueya. Aku mendengarnya. Aku sudah dengar. Putri kita baik-baik saja. Putri kita lapar. Aku akan membawanya untuk memberinya makan. Sebenarnya ada apa dengan Yueya? Apa kau ingat apa yang kukatakan padamu di rumah sakit sebelumnya? Kau bilang Yueya lahir di tahun Yin, bulan Yin, hari Yin, jam Yin. Lahir sebagai harta obat hidup. Tapi Yueya mendapat sinar matahari setiap hari. Bagaimana dia masih bisa tidak sadarkan diri? Yueya memiliki tubuh sejati Yin ekstrem. Sangat mudah menarik sesuatu yang menyebabkan ketidaksadaran. Hanya mendapatkan sinar matahari. Tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kau berpengetahuan tentang Yin dan Yang? Cepat pikirkan cara. Selamatkan putrimu. Perlu diubah sedikit. Tata letak villa. Ini mudah diatasi. Aku akan mengaturnya besok. Ini hanyalah langkah pertama. Bagian tersulit adalah menemukan metode harta karun yang bisa menekan energi Yin. Wanita ini, seperti yang kuduga kau masih tidak percaya padaku. Guru Liu. Anda Guru Liu Yongfeng. Liu Yongfeng. Itu aku. Bang Xia. Guru Liu. Mengapa Anda datang ke sini? Bukankah ada yang bilang, Feng Shui rumah kita tidak bagus? Jadi, aku mengundang Guru Liu untuk datang melihatnya. Guru Liu, silakan masuk dan minum teh. Kim Gi, bawa Yueya kemari. Nona Yue, siapa yang membicarakan tempat ini? Itu dia. Dia adalah Dia pengasuh di sini. omong kosong. Apa yang diketahui seorang pengasuh? Apa kau bahkan tahu apa itu Feng Shui? Berhenti bicara omong kosong. Itu benar. Siapa yang berani membicarakan tempat ini? Saat rumah ini dibangun, guruku datang melihatnya. Bisakah seseorang tahu lebih dari guruku dan mengerti? Balas, bukankah saat siaran langsung, kau cukup mengesankan? Apa salahnya menjadi pengasuh? Apa pengasuh tidak bisa mengerti Feng Shui? Anak ingusan berani bicara. Kenapa kau tidak beritahu kami? Apa yang salah dengannya? Semuanya salah. Feng Shui di sini, energi angin patogen. Mendapatkan air adalah yang terpenting. Dibangun sesuai prinsip Wilong Rochol dan tata letak Lailong Mianyuan. Ayo, ayo, ayo. Lihat desain villa ini. Dan kolam renang di sana.
Kasus yang show arsitektur Yingzhou. Belawan Jinchen. Bulat dan halus seperti bentuk sabuk yang melilit. Bukan hanya kemakmuran dan kekayaan, tapi seluruh keluarga akan harmonis dan damai selama beberapa generasi. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Huilong Roshou dan Lailong Mianyuan 8 karakter ini? Guru, berhenti membuang kata-kata untuknya. Kurasa dia hanya penipu. Boleh saya bertanya guru? Anda berasal dari aliran mana? Ini hanya Feng Shui bukan kungfu. Dari mana datangnya begitu banyak aliran? Jadi begitu. Di era internet, informasi meledak. Bermekaran di mana-mana. Tapi di antaranya ada banyak orang yang membaca beberapa buku sembarangan atau teori. Lalu pamer di mana-mana untuk mencari uang. Kim Di, jangan bersikap kasar pada Guru Liu. Saya tidak menargetkan siapapun secara khusus. Saya katakan bahwa ada banyak orang sekarang yang mengaku sebagai Master Feng Shui. Tapi sebenarnya adalah penipu. Seni rahasia Feng Shui yang sebenarnya. Sejak zaman kuno. Menerima murid dan mewariskan teknik. Di antaranya dibagi menjadi aliran bentuk dan aliran prinsip dua faksi. Setiap aliran selanjutnya dibagi menjadi Luantong Xingxiang. Aliran bentuk 8 istana. 3 kombinasi. Fanghua Xingxiu Zuan Kong Fixing. 24 sekte dari gerbang gunung puncak angin. Kinji, oh cukup hebat. Kau bicara begitu logis. Nah, jangan berpikir hanya karena kamu sudah membaca beberapa buku, kamu bisa sombong. Baru saja Anda berkata, saluran angin mendapatkan air adalah yang tertinggi. Itu sebenarnya teori aliran 8 istana. Huilong Roshou sebenarnya adalah pepatah dari aliran bentuk. Lailong Mianyuan berasal dari aliran konstelasi. Aliran-aliran ini saling independen. Dan teori mereka bahkan bertentangan. Guru Liu, bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini, Mungkinkah Guru Liu adalah bakat alami? Mengumpulkan kekuatan 100 aliran. benar sekali, guruku Maman. Orang yang mengumpulkan kekuatan 100 aliran. Ini bahkan lebih aneh, kasus yang Su arsitektur Yingzhou. Ini adalah teknik, membagi emas dan menemukan titik akupuntur. Apa yang kita bangun adalah villa untuk orang hidup, bukan untuk orang mati berbaring. Anda menggunakan metode Feng Shui ini untuk membangun villa. Katakan padaku apakah Feng Shui di sini bagus? Menurutku cukup bagus. Orang hidup bisa tinggal di dalamnya. Dan orang mati akan hidup lebih nyaman lagi. Siapa sebenarnya kamu? Saya pengasuh di sini. Nona Yue, aku tidak ada waktu hari ini. Jadi aku akan pergi sekarang. Pergi cepat-cepat. Hei! Aku tidak menyangka kamu juga mengerti hal ini. Masih banyak lagi yang tidak Anda duga. Bang Xia, masuk dan bicara. Bang Xia, datang selarut ini. Apakah terjadi sesuatu pada Yoya? Yuya baik-baik saja. Dia sudah tidur. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Ada apa? Ini undangan pesta ulang tahun ayahku. Minggu depan. Mau menemaniku? Baiklah. Kalau begitu, sebagai identitas apa aku harus pergi? Suamiku. Berpura-puralah menjadi suamiku. Bang Xia, apakah kamu dan keluargamu punya semacam konflik? Jangan salah paham. Aku hanya ingin memahami situasinya terlebih dahulu, karena aku akan berpura-pura menjadi suamimu. Ibuku meninggal karena depresi. Karena ayahku selingkuh. Jadi aku pindah dari keluarga Yue. Dan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Kalau begitu, kenapa kamu masih ingin pergi ke pesta ulang tahun? Karena aku ingin mendapatkan kembali harta ibuku. Aku tidak menyangka. Hidup Bang Xia juga begitu sulit. Jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Mengenai masalah ini, kamu hanya perlu tahu. Aku akan pergi memeriksa Yoya. Hati-hati. Terima kasih. Kamu harus bekerja keras dan berusaha untuk masuk ke dalam kartu keluarga Bang Xia segera. Kalau tidak ketika Yoya besar nanti, bagaimana kamu berencana menjelaskan padanya bahwa ibu dan ayah bukan keluarga? Sudah waktunya mempertimbangkan perkataan Dingling.
Kinji, apakah kamu memarahiku? Dingling. Kamu salah The dengar. film was Aku belum translated mengucapkan sepatah and kata pun narrated by sejak aku masuk M-Media. mobil. Aku tahu kamu tidak mengatakan apa-apa. Maksudku kamu memarahiku dalam hatimu. Kamu tidak bisa seperti ini. Bagaimanapun aku membantumu baru 2 hari yang lalu. Baiklah, baiklah. Hanya bercanda. Kamu benar-benar tidak tahu cara bercanda. Aku. Baiklah, tuan muda ini tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Aku akan tidur siang dulu. Bangunkan aku saat kita tiba. Baiklah, Guru Qian. Aku akan melihatmu menunjukkan kemampuanmu nanti. Bagaimana? Rumah ini megahkan. Pemilik rumah ini adalah kliennya. Benar. Klien kami adalah keluarga paling berpengaruh nomor 1 di Zhonghai. Keluarga Liu. The film was translated and narrated by M-Media. Energi Yin terlalu kuat. Nona Liu. Ini aku. Ini pasti Tuan Qin. Saya Kim Ji. Silakan masuk bersamaku kalian berdua. Rumah ini dipenuhi energi Yin yang berat. Nona Liu, boleh saya bertanya, apa yang Anda undang kami ke sini untuk lihat? Begini situasinya. Kakekku merasa sedikit tidak enak badan. Dia sering mengatakan hal-hal aneh. Kadang-kadang dia bahkan bertingkah seolah dia orang lain. Kami sudah menemui banyak dokter dan spesialis, tapi tidak ada yang bisa menemukan alasan spesifiknya. Oleh karena itu, kami ingin mencoba metode lain. Saya pikir Nona Liu mengundang saya untuk melihat Feng Shui. Maaf. Ini menyangkut rahasia keluarga, dan aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya. Kami mengerti, Nona Liu. Jangan khawatir tentang Guru Qin's abilities. Baiklah. Terakhir kali aku menonton siaran langsungmu. Kemampuan Guru Qin jelas terlihat oleh semua orang. Tapi, hari ini ayahku juga mengundang beberapa master. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Tidak masalah, apakah kucing itu putih atau hitam. Selama bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Apakah Guru Qin membandingkan dirinya dengan seekor kucing? Kamu jauh lebih muda dari penampilanmu di siaran langsung. Awalnya aku pikir kamu kakak laki-laki. Aku tidak menyangka kamu adik laki-laki. Kita sudah sampai. Liu Yongfeng juga ada di sini. Saya juga melihatnya. Ini Guru Qin. Xiao Piao, kamu main-main lagi. Orang ini kelihatannya bahkan lebih muda darimu. Bagaimana mungkin dia seorang master? Jangan tertipu oleh orang lain. Anak ingusan. Berani-beraninya menyamar sebagai master Feng Shui. Apa kamu bahkan tamat SD? Kamu butuh akal sehat bahkan saat berbohong. Cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Ini bukan main rumah-rumahan. Guru, bukankah ini orang yang waktu itu di villa? Kenapa dia ada di sini juga? Diamkan dia. Abaikan dia. Karena kamu diundang oleh Xiao Piao. Aku tidak akan membiarkanmu datang sia-sia. The film Paman was Fu, ambil 1.000 yuan and dan suruh mereka narrated pergi. by M-Media. Baik. Tunggu, Tuan Liu, tolong jangan menilai orang dari penampilan mereka dulu. Apakah kami punya kemampuan? Anda mungkin tidak tahu, tapi seseorang tahu betul. Terakhir kali, seorang ahli terkenal pergi ke sebuah villa tertentu untuk memeriksa Feng Shui-nya. Kebetulan bertemu dengan kami, dan hasilnya kalah dan lari tunggang langgang. Yang mana yang kamu bicarakan? Apakah itu murni fiktif? Atau sengaja dibuat-buat? Anda tidak percayakan? Kebetulan saya punya video di sini. Biar saya tunjukkan. Baiklah. Ini bukan masalah besar. Aturan Feng Shui tidak pernah dikenal luas. Jarang sekali saudara ini tertarik. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan dia tinggal dan ikut melihat? Mungkin di masa depan dia bahkan bisa menjadi guru Feng Shui. Guru Liu, kamu. Sekarang sudah hampir 10:30, tepat pada saat energi pagi tenggelam dan energi kebenaran naik. Semuanya jangan buang waktu. Cepat periksa kediaman Liu ini dengan baik, agar tidak melewatkan jam keberuntungan. Baik, kalau begitu mari kita lakukan seperti kata Guru Liu. Aku. Kenapa kamu menarikku? Saya benar-benar merekamnya. Saat aku mengeluarkannya barusan, nilaimu akan langsung berlipat ganda. Jangan terburu-buru. Mari kita periksa situasinya dulu. Rumah ini aneh. Mungkinkah kita memasuki sarang tua Gunung Hitam? Tidak akan sejauh itu.
Mari kita periksa situasinya dulu. Baiklah, ayo pergi. Energi Yin memancar dari tempat ini. Begitu pekat. Bahkan bunga teratai kesulitan mekar. Semuanya, setelah berkeliling manor. Apakah kalian mendapatkan sesuatu? Pendeta Tao Yuan Tong. Anda adalah master yang sangat mumpuni. Mengapa Anda tidak berbicara dulu? Baik, kalau begitu saya akan mempermalukan diri sendiri. Feng Shui Manor ini memiliki masalah besar. Perlu diselesaikan. Ini masih kembali pada Qi. Qi adalah Taiji. Qi berkumpul dan menimbulkan dua polaritas. Qi adalah ibu dari air. The film was Di mana Qi translated mengalir, and air narrated mengikuti. by Di mana Qi M-Media. berhenti, air berhenti. Masalah di sini adalah kurangnya Taiji. Satu aliran Qi menghasilkan Feng Shui yang stagnan. Lalu apa saranmu? Mudah diperbaiki. Gali saluran air di sekeliling perimeter. Robohkan rumah di sisi selatan. Dan bangun pavilion, itu saja. Apakah yang dia katakan benar? Kedengarannya masuk akal tapi omong kosong belaka. Sebaliknya, saya percaya. Tidak ada masalah. Bahkan jika ada, itu masalah kecil. Lalu kenapa kamu tidak beritahu kami? Di mana masalah utamanya? Izinkan saya melihat lagi. Bagaimana menurut kepala biara? Soal Feng Shui, biarawati rendahan ini mungkin tidak sehebat kalian semua. Mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Itulah kekuatan biarawati malang ini. Aku merasakan energi Yin di sini sangat kuat. Energi yang tidak mencukupi. Ada kehadiran jahat. Rasanya seperti ada iblis di sini. Biarkan aku menyiapkan altar ritual dan memanggil upacara suci. Untuk menaklukkan iblis ini. Maka tidak akan ada masalah. Nah, apa yang kamu tertawakan? Kamu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Saya hanya tertawa. Apakah saya mengatakan sesuatu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu juga tidak punya tempat untuk tertawa di sini. Saya menertawakan seseorang yang telah menjadi biksu. Yang tidak punya keterampilan sama sekali. Dan ada di sini untuk menipu orang demi uang mereka. Menyebut pohon sebagai iblis. Bukankah itu lucu? Warga Liu, jika kamu tidak mengusir anak ini, aku akan segera pergi. Kamu memilih dia atau aku? Keluar dari sini sekarang juga. Keluarga Liu kami tidak menyambutmu. Ayah, Paman Fu, usir mereka. Ya, Karena kamu bertekad mencari mati. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Obat menyembuhkan penyakit, tapi bukan mereka yang ditakdirkan mati. Teknik menyelamatkan mereka yang punya takdir. Namun, kami sudah mengambil depositnya. Ini tidak bisa dikembalikan. Sebagai gantinya, saya bisa memberitahumu dua hal. Pertama, akar masalah keluarga Liu Anda, itu tidak bergantung pada Feng Shui. Rumah besar ini menggunakan tata letak naga penekan Tai Chi. Itu dari tangan seorang master. Sama sekali tidak ada masalah dengannya. lalu di mana masalahnya? Masalahnya terletak pada kolam teratai ini. Kedua, Nona Liu. Meskipun saya belum melihat penyakit kakek Anda, saya bisa menebak satu atau dua hal. Bukan hanya kakek Anda. Ayah Anda juga. Di generasi Anda. Perlu berhati-hati. Saya sudah mengatakan semua yang saya bisa. Dingling, ayo pergi. Guru Qin, apa yang kamu kejar? Dari mana datangnya para penipu ini? Beraninya mereka mengutuk keluarga Liu kami. Kalau bukan, karena kamu yang membawa mereka. Aku akan menyuruh seseorang mematahkan kaki mereka. Nona Liu, dengan kami yang sedikit di sini. Anda bisa The film tenang. was translated and narrated by Baiklah. M-Media. dingin sekali. Kolam teratai ini. Mungkinkah benar-benar ada masalah? Nona Liu, harap tenang. Ini, Ya ampun, kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ya ampun. Kakek, ayah. Guru Teo Yuantong, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kolam teratai. Ada sesuatu di kolam teratai. Bukankah kalian semua? Guru? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kalian mengerti sesuatu sama sekali? iblis. Karena itu iblis. Ada monster di bawah kolam teratai. Biar aku taklukkan monster ini.
Tolong. Aku kedinginan sampai mati. Cepat, selamatkan aku. Pemuda tadi. Benar. Manor keluarga Liu Anda. Tidak ada masalah. Masalahnya ada di kolam teratai ini. Pemuda itu pasti orang yang sangat terampil. Anda harus mengundangnya kembali. Kalau tidak, konsekuensinya sulit diprediksi. Apakah yang kamu katakan benar? Ya, Aku akan menelponnya sekarang. Nona Liu, ayahmu tidak menyambut kami dan memperlakukan kami seperti penipu. Kurasa kita lupakan saja. Nona Ma. Saya benar-benar minta maaf soal tadi. Saya, Liu Yang, gagal mengenali master sejati. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya dengan tulus. Silakan datang lagi, kalian berdua. Uang bukan masalah. Di atas apa yang kutawarkan untuk putriku, aku akan tambah 1 juta lagi. Tuan Liu, kami sangat sibuk. 2 juta? Qin Ge, naikkan menjadi 4 juta. Kau pergi atau tidak? Baiklah, 4 juta. Setuju, kami akan segera kembali. Guru Qin, tolong lihat cepat. Ada apa di sini? Energi Yin-nya benar-benar berat. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Saya akan turun dan melihat. Guru Qin, jangan ke sana. The Suhu film di was sana sangat translated rendah. and Dingin menusuk narrated tulang. by Jangan M khawatir, Media. saya akan baik-baik saja. Dingling, tunggu saya di sini. Baiklah, hati-hati. Bagaimana, Guru Kiel? Belum bisa mengatakan apa-apa sekarang. Perlu mengeringkan airnya. Aku bahkan mengira kamu adalah murid terampil dari Master Feng Shui yang dikirim ke sini. Jadi ternyata, dia benar-benar hanya anak ingusan. Sungguh buang-buang emosi. Sebaiknya kamu kembali saja ke tempat asalmu. Kalau mau cari uang, kembalilah setelah belajar 10 tahun lagi. Biksu wanita tadi jatuh ke kolam teratai, kan? Setelah berendam di air dingin. Anda masih sempat peduli pada saya. Mengapa Anda tidak khawatir tentang sisa hidup Anda? Apakah Anda harus bergantung pada kursi roda untuk berjalan? Aku akan atur seseorang untuk mengeringkan airnya sekarang. Ini kakekmu, kan? Ya, Siapkan kamar untuk saya. Saya akan melihat penyakit kakek Anda terlebih dahulu. baiklah. Kamu juga bisa mengobati penyakit. Sedikit saja, cukup untuk mengobati penyakitnya. Baiklah, Kalian semua tunggu di pintu masuk. Selama perawatan saya, tidak ada yang diizinkan mengganggu. Dingling, bantu saya berjaga di pintu masuk. Sama sekali jangan biarkan siapapun masuk. Jika tidak, jika perawatan gagal, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. baiklah. Anak muda, trik macam apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Seharusnya ada batasnya dalam berpura-pura. Ya, jangan, demi apa yang disebut muka. Menunda kondisi Tuan Tua Liu. Kalian sendiri tidak kompeten, namun kalian di sini bermain trik. Kalian hampir membunuh Tuan Tua Liu. Sekarang Qin Ge sedang merawat Tuan Tua Liu, dan kalian masih tidak senang tentang itu. Kalian semua, apa niat kalian? Jika kau tidak kompeten, diam. Semua ocehan itu tidak berarti kau bisa melakukannya. Tuan Liu, tolong singkirkan personel yang tidak relevan dari luar. Kalau tidak, kekacauan ini kami juga tidak akan bisa menanganinya. Gadis kecil, jangan terlalu sombong. Kau mungkin tidak tahu reputasi Thales ini di Shanghai. Reputasi bisa dibangun palsu, tapi keterampilan nyata adalah yang paling penting. Kondisi Tuan Tua Liu. Apa kau mengerti masalah dengan kolam teratai? Apa kau punya kemampuan untuk menyelesaikannya? Benar, jika kau benar-benar punya kemampuan, kau tidak akan berdiri di sini, seperti papan pintu. Thales ini enggan berdebat denganmu? Apa yang kau pamerkan di sini? Tuan Tua Liu, bisakah dia disembuhkan? The film Siapa was tahu, kita masih belum translated tahu. and Anak narrated itu by ada di M dalam Media. kamar. Bagaimana dia mengutak-atik Tuan Tua? Kurasa kita tetap harus masuk dan melihat. Jangan sampai malah berakhir dengan kematian. Xiao Piao, beberapa guru, apa yang kalian katakan masuk akal? Ayah, tidak. Tuan Liu, apa kau lupa apa yang Guru Qin katakan? Jika dia diinterupsi di tengah jalan, dan terjadi sesuatu, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sendiri. Kurasa kau sebaiknya minggir saja. Ini mungkin hanya alasanmu. Dia tidak bisa melihat masalah Tuan Tua Liu sama sekali. Dia hanya mengulur waktu di sini. Hanya menunggu kita masuk, agar dia bisa mencari alasan untuk melarikan diri dan menyalahkan orang lain. Trik dan skema penipuanmu sudah sering kulihat. Ayahku, Lucy. Aku di sini. Aku merasa sekarang
Aku sepenuhnya boleh. Bagus sekali, kakek. Terima kasih kepada Guru Qin. Metodenya mencapai langit. Tangan ajaib mengembalikan musim semi. Tuan Liu, sekarang, apa kau percaya? Beberapa orang hanya bicara fasih, tapi ketika harus bertindak, mereka panik, menipu orang dan uang, merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekarang wajah apa yang kau punya untuk tetap di sini? Pendeta Tao Yuantong, Tuan Wen, silakan pergi. Liu Roche, sudah kau pikirkan baik-baik? Apa kau benar-benar ingin melakukan ini? Begitu kau mengusirku. Lain kali, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan datang. Yuantong, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku, Liu Roche, kenapa aku harus berlutut padamu? Kau menyebabkan kondisi ayahku memburuk. Aku belum menuntut tanggung jawabmu. Itu sudah memberimu banyak muka. Jangan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan. Xiao Piao, antarkan mereka keluar. Tolong. Tua, air di kolam teratai sudah dikeringkan. Tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mohon datang dan lihat. Ukiran relief ini lagi. Mungkinkah keluarga Liu juga terhubung dengan Yoya? Semuanya hati-hati. Saya akan masuk dan melihat. Aku akan pergi bersamamu. Aku ikut. Tidak perlu. Anda tunggu saja di sini untuk saya. Jaga keselamatan. Hati-hati. Baiklah. Apakah ini mungkin? Peti mati leluhur keluarga Lim? Titah Dewa Naga. Metode pinjaman Dewa Yang. Buka mata. Sarkofagusnya ternyata kosong. Saya pergi melihat. Ada sarkofagus di dalam gua. Saya ingin tahu, apakah itu leluhur keluarga Liu yang mana? Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Sarkofagusnya kosong. Di bawah kolam teratai. Ternyata ada makam kuno. Kakek, jaga dirimu baik-baik. Ya, melihat gaya arsitekturnya, seharusnya dibangun 30 tahun lalu. Ayah, 30 tahun lalu adalah saat keluarga kita baru pindah ke rumah besar ini. Saat itu, infrastruktur rumah besar ini dikerjakan oleh keluarga Yang. Tidak mungkin mereka. Masalah ini, kau harus selidiki dengan seksama. Jika itu benar-benar keluarga yang menyebabkan masalah. Sekuat apapun keluarga seni bela diri kuno mereka, keluarga Liuku tidak takut. Tuan Qin, hari ini kau menyelamatkan hidupku, dan membantu keluargaku menyelesaikan kesulitan. Terimalah kartu ini. Mulai sekarang, kau adalah tamu terhormat keluarga Liu kami. Apakah ini mewakili keluarga Liu? Kehormatan tertinggi. Hanya tersedia di Zhonghai. 3 kartu hitam berlian. Ya, Tuan Qin menyelamatkan nyawa keluarga Liuku. Mulai sekarang, dengan kartu ini, kamu bisa berbelanja di bisnis keluarga Liuku. Tanpa batas. Baiklah. Ambil ini. Kalau begitu saya akan menerimanya. Tuan Tua Liu. Kami akan pamit sekarang. Qin Ge, ini adalah kartu hitam berlian tingkat tertinggi keluarga Liu. Bukankah kau bersemangat? Dibandingkan dengan kartu hitam, saya lebih tertarik pada seni bela diri kuno itu, keluarga Yang. Keluarga Yang itu sangat misterius. Hanya dikenal sebagai keluarga seni bela diri kuno, mereka bergaul dengan keluarga seperti keluarga Liu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tidak apa-apa, ayo pulang dulu. Sudah lama di luar. Saya rindu Yoya. Jangan khawatir. Dalam waktu setengah jam, aku jamin kau akan melihat putrimu dan ibunya. Duduklah. Kakak Tian, Tuan Muda Xiao ada di sini. Bagaimana urusan tubuh sejati Yin ekstrem? Yang Kitian. Yue Baxia, sekarang telah memperkuat keamanan di rumah. Anak buahku belum bisa masuk sekarang. Jadi, itu artinya kau kacau. Kali, Kakak Tian, kamu bercanda. Aku dengar, Tuan Tua Yue akan mengadakan perjamuan ulang tahun besok. Saat itu, Yue Baxia akan membawa putrinya dan hadir secara langsung. Aku akan mencari kesempatan untuk membawa tubuh Yin ekstrem kembali padamu. Bagus, kuharap kau berhasil kali ini. Mengenai kepala keluarga, aku akan urus semuanya untukmu sementara ini. Terima kasih, Kakak Tian. Benar, Kakak Tian. Yue Baxia memiliki seseorang di sebelahnya bernama Ahli Qin Ge. Xiaonan bukan tandingannya. Jika perlu, kamu mungkin dibutuhkan untuk membantu. Baiklah.
Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahat kakak Tian lagi. Qin Ge, kali ini hari kematianmu telah tiba. Bukankah itu nona tertua dari keluarga Yue? Yue Bangxia. Sudah lama tidak melihatnya. Nona muda tertua yang mana? Nyonya keluarga Yu saat ini tidak mengakuinya. Ku dengar Tuan Tua Yu sudah memutuskan hubungan dengannya. Siapa anak itu? Mungkinkah dia hamil di luar nikah? Kemungkinan besar. Bangxia. Benar kamu, Bangxia. Kamu akhirnya mau pulang. Ayah dan ibu setiap hari sangat merindukanmu. Takut kamu tidak makan enak di luar atau tidak berpakaian hangat. Sekarang kamu sudah di rumah. Kami bisa tenang. Bangxia, lihat betapa ibumu peduli padamu. Jadi kurangi kekhawatiran ibumu. Tepat sekali. Kau harus mendengarkan baik-baik kata-kata Nyonya Yu. Permisi. Ibuku sudah meninggal. Sedangkan Nyonya Yu ini, aku tidak mengenalmu. Bangxia. Ini semua salahku. Hari ini ulang tahun ayahmu. Jangan membuat keributan. Baiklah, lepaskan. Aku tidak ada urusan denganmu. Yue Bangxia. Jangan tidak tahu terima kasih. The film was translated Ada and apa? narrated by M Media. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Ayah, Anda pasti Nyonya Yue? Saya suami Bangxia. Nama saya Qin Ji. Bangxia dan Yoya, keduanya akan dilindungi oleh saya. Tidak ada yang boleh menindas mereka. Jati ini menantu yang berharga. Bangxia, kamu menemukan suami sebaik ini. Kenapa tidak memberitahu keluarga? Jadi kamu diam-diam memutuskan menikah dengannya. Entah dari mana asalnya. Orang sembarangan. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah seseorang yang pernah dipenjara. Tidak murni. Penjara? Serius? Tuan muda kedua Yo, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak ipar, kenapa kau tidak ceritakan saja pada semua orang? Bagaimanapun, kau terlibat. Ya ampun, masalah ini juga terkait dengan nona muda keluarga Xiao. Gosip ini besar sekali. Itu terjadi bertahun-tahun lalu. Saat itu, Bian Rong untuk menyelamatkanku. Bahkan terluka oleh Qin Ge. Tapi untungnya Bian Rong berhati baik. Aku tidak benar-benar terluka. Dan hanya membuatnya menjalani 3 tahun penjara. Bangxia, apakah ini benar? Menantu yang berharga benar-benar masuk penjara? Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ya, saya pernah masuk penjara. Ya ampun, cepat usir dia. Bagaimana bisa kamu membiarkan seseorang yang pernah masuk penjara masuk? Sungguh sial. Dia punya catatan kriminal. Ini terlalu berbahaya. Cepat, seseorang. Bangxia, semua orang punya pendapat yang cukup kuat. Bagaimana kalau kamu biarkan dia keluar sebentar dulu? Sejak kapan menggemakan orang lain menjadi kebenaran? Nyonya Su, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Kurasa kau tahu betul, kan? Apa maksudmu? Tentu saja aku tahu. Nona Yue, tolong jangan tertipu. Bagaimanapun, beberapa orang berwajah manusia tapi berhati binatang. Qin Ji, dia memperlakukanmu seperti ini. Aku rasa kau tidak perlu menahan diri lagi. Saya akan mendengarkan istri tercinta saya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Kenapa aku memperlakukanmu seperti itu waktu itu? Aku terpaksa. Itu semua Zhou Bianrong yang memaksaku. Dia menyuruhku tidur dengannya. Setelah kamu tahu, dia menyuruhku menuduh. Kamu memaksakan diri padaku. Kakak G, aku tahu aku bersalah padamu. Aku bersedia menebusnya. Menuduhmu, hatiku lebih sakit darimu. Hatiku hanya mencintaimu. Drama ini semakin besar. Aku bisa mati untukmu. Cukup, matikan. Aku akan mati untukmu sekarang. Slu Bianrong, Anda akhirnya di sini. Bianrong, rekaman itu palsu. Qin Ge sedang membalas dendam padaku. Tuan, Qin Ge adalah suami Bangxia. Tuan Tua Yu, kita berdua baru saja selesai membahas kerjasama. Keluarga Yu melakukan trik seperti ini. Apel, apakah kamu sengaja mencoba membuat keluarga Shouku terlihat buruk? Bangxia, suruh dia minta maaf pada Tuan Shou. Kenapa harus dia? Bangxia, dengarkan saja ayahmu. Kita perlu bekerja sama dengan keluarga Shou. Seperti yang diduga, begini lagi. Demi keuntungannya sendiri, dia tidak ragu mengorbankan istri dan putrinya. Yue Xinmin, hak apa kau memerintahku? Bajingan. Kau benar-benar semakin keterlaluan. Tuan, jangan marah. Mungkin Bangxia hanya bicara terlalu cepat. Linan, berhenti berpura-pura. Jika bukan karenamu saat itu, mencampuri hubungan orang tuaku, bagaimana mungkin ibuku meninggal karena depresi? Dan bagaimana mungkin aku tidak punya ayah
Kau, Bangsi ya, aku bisa mengerti apa yang kau katakan. Tapi ayahmu ada di sini. Bagaimana bisa kau mengutuknya? Tuan Tuayu, sepertinya keluarga ini bukan milikmu untuk diperintah. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, keluarga Xiao kami akan menarik semua kerjasama dengan keluarga Yu. Seseorang bawa hukum keluarga. Wanita saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Tuayu, menantu terhormatmu cukup mengesankan. Pukul dia. Sangat kuat. Ini bukan seniman bela diri kuno, kan? Kurasa kita harus menjauh. Bangsia, ini suami baik yang kau temukan. Yuaya, jangan takut. Aku sudah memutuskan hubungan ayah anak kita. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil kembali warisan ibuku. Warisan apalagi yang ibumu miliki? Jika kau berbakti, setelah 100 tahun, aku bisa meninggalkan sebagian untukmu. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Ibuku benar-benar buta saat itu. Menikahimu. Bangsia, tidakkah kau pikir bahwa hanya karena kau menemukan suami seniman bela diri kuno, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Penjaga, Apa yang kau lakukan? apa yang kulakukan? Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu menjadi ayahmu. Jika ada sesuatu, hadapi saya. Nah, targetku hari ini adalah kau. Serang. Jaga putri kita. Hati-hati. The film was Titah Dewa Naga. translated and Teknik pinjaman narrated Dewa by Petir. M Media. Hancur. Kau dari Zuanen. Enya. Kalau begitu, biarkan aku mencobamu. Kaki emas penghancur. Tingkat mendalam jalur bela diri pas sekali. Nah, kau benar-benar bisa mematahkan teknik rahasiaku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teknik terlarang dantian. Titah Dewa Naga. Perisai lonceng emas. Hancur. Nah, kau benar-benar melumpuhkan dantianku. Jika Anda tidak menggunakan teknik terlarang dantian, saya tidak akan lumpuh semudah ini. Jadi bagaimana jika kau melumpuhkan dantianku, wanita dan putrimu? Semuanya ada di tangan kami. Di mana dia? Aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mati. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman. Kemana Su Bianrong membawa orang itu? Yang lebih tua dibawa pulang oleh Shu Bianrong. Yang lebih muda dikirim ke kepala keluarga. Di mana kepala keluarga? Di Su Bianrong. kamu sudah bangun. So Bianrong, apa yang ingin kau lakukan? Jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin bermain denganmu. Kau tidak tahu malu. Di mana putriku? Putrimu pergi ke tempat yang lebih baik. Ayo, sayang kecil. Su Bianrong, Anda mencari mati. Kinde, aku tidak menyangka kamu demi wanita ini. Benar-benar akan mempertaruhkan nyawamu. Aku beritahu kamu, hari ini, wanita ini harus menjadi milikku. Datang tepat pada waktunya. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Memberimu pertunjukan langsung. Bangsia. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak tahu kemana mereka membawa putri kita. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menembus energi sejati pelindungku. Tidak ada yang mustahil. Di mana putri saya? Mau mencari putrimu? Di kehidupan selanjutnya. Awalnya, saya ingin menahan Anda beberapa hari lagi. Karena Anda bersikeras untuk mati. Kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda. Kinde, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Di mana putri saya? Jangan membuat saya bertanya 2 kali. Aku beritahu kamu. Bisakah kamu tidak membunuhku? Saya tidak akan membunuh Anda. Kejahatan Anda akan diadili oleh hukum. Kinde, kamu benar-benar naif. Orang di belakangku memiliki kekuatan besar. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan bebas dan tidak terikat. Siapa sebenarnya orang di belakang Anda? Mengapa kau menculik putriku? Ayo, mendekatlah. Aku akan memberitahumu. Kinge, hati-hati.
Kinga, semoga kamu mati dengan mengerikan. Kalau begitu, akan kukabulkan permintaan MO. Kamu apa yang kamu lakukan padaku? Jangan mendekat, jangan mendekat. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kim Ji, hentikan. Aku tahu di mana putrimu. Bicaralah. Aku punya syarat. Zhao Bianrong, dia sudah gila sekarang. Propertinya bisa diberikan semua padaku. Aku ingin dia berjanji tidak akan membalas dendam padaku. Aku bisa memberimu kompensasi. Baik. Beritahu aku alamatnya. Rumah keluarga Liu, Jalan Dongku 56. Keluarga Liu. Siap Yao. Apa ayahmu menjawab telepon? Tidak, dia tidak. Kakek, kabut semakin tebal. Rasanya agak aneh. Cepat panggil Guru Kim. Halo. Apa? Apa kau yakin itu dari arah kolam teratai? Baiklah, aku akan segera ke sana. Bang Xia, cepat pergi, sesuatu terjadi di tempat keluarga Liu. Lalu Yuya. Energi Yen yang begitu kuat. Aku akan masuk untuk mencari putriku. Kau tunggu di luar. Jika terjadi sesuatu yang buruk, segera pergi. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Apapun yang terjadi, keluarga kita harus tetap bersama. Bang Xia, situasi kali ini agak rumit. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengatasinya. Kau tetap di luar. Dengan begitu, aku tidak perlu mengkhawatirkan satu hal lagi. Jika memang ada bahaya, kau juga bisa mencari bantuan tepat waktu. Tapi, The film was translated baiklah, and aku akan menunggumu narrated by di sini. M-Media. Kau dan putri kita, kalian harus kembali dengan selamat. Siapa sebenarnya yang ada di dalam sini? Kim Ji, Bang Xia. Bagaimana kau bisa masuk? Di sini sangat berbahaya, cepat keluar. aku mendengar Yuya memanggil ibu. Aku mengikuti suara itu dan datang ke sini. Kau tadi di luar, dan mendengar suara Yuya? Ya, suara itu berhenti di sini. Kau tidak mendengar suara Yuya. Tidak, itu tidak benar. Anak muda, jadilah makananku. Titah Dewa Naga, teknik pinjaman Dewa Petir, hancurkan. Bang Xia, Tak disangka kau adalah keturunan klan naga. Pantas saja kau bisa mematahkan formasiku. Tapi itu juga tidak apa-apa. Tubuh sejati Yin ekstrem ditambah bentuk sejati yang ekstrem. Jurus dewaku akan semakin dekat dengan penyempurnaan. Aku suka tempat seperti itu, di mana musim semi hangat dan bunga-bunga bermekaran. Menghadap laut. baik. Kita akan pergi kemanapun kau bilang. Mulai sekarang, kau adalah bos di keluarga kita. Jika kau seperti ini, bukankah kau akan terlalu memanjakanku? Kalau begitu, apakah kau bersedia membiarkanku memanjakanmu seumur hidup? Aku bersedia. Ada apa? Departemen terkait, itu dia. Dia mencoba memaksakan diri padaku. Pacarku tidak tahan. Jadi dia memukulnya. Meiji, jangan takut. Departemen terkait akan menegakkan keadilan untuk kita. Ayah. Ayah. Itu ilusi. Yoya. Syukurlah, dia hanya pingsan. Tunggu aku kembali.
Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Yang. Buka mata. Mayat tembaga. The film was translated and narrated by M Media. Kau akhirnya bisa bebas. Nak, kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi karena kau mencari mati. Kalau begitu matilah. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perisai lonceng emas. Siapa sebenarnya kau? Bersembunyi dalam kegelapan. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya nyali, keluarlah. Dan lawan aku secara langsung. Kau ingin melawan orang tua ini secara langsung? Kau belum memenuhi syarat. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dulu dari formasi pasir bergeser. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Serang. Guru. Murid memberi hormat kepada guru. Muridku yang baik, cepat bangkit. Guru, di mana saja kau selama bertahun-tahun ini? Aku bertanya kemana-mana, tapi tidak ada kabar darimu. Apa kamu masih ingat naga jahat yang kuceritakan padamu? Berkultivasi. Naga jahat yang dengan sia-sia mencoba menguasai dunia. Benar, itu dia. Tiba-tiba, saat aku menjadi guru, merasakan napasnya. Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Dia pergi terburu-buru, agar tidak membuat musuh waspada. Aku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun sebagai guru. Akhirnya menemukan lokasinya. Guru, mungkinkah orang dari dalam yang mengambil Yoya adalah naga jahat? Naga jahat ada di dalam. Dia memalah putrimu pergi. Memimpinmu kembali ke pertempuran. Hanya ingin menyerap. Memurnikan teknik naga jahat. Misi kita adalah menghentikan dan menghancurkannya. Guru, aku akan berusaha sebaik mungkin. Chulan, kau terlalu percaya diri. Selama ribuan tahun, berapa banyak penjaga naga? Semuanya dikalahkan oleh orang tua ini. Hanya kalian berdua. Ingin menghentikanku bermimpi. Apakah ini mimpi? Kamu akan segera tahu. Formasi pengunci naga. Guru, dia adalah naga jahat. Lebih tepatnya, dia dirasuki oleh naga jahat. Kita hanya perlu menghancurkannya. Naga jahat tidak akan lagi bisa membahayakan orang. Chulong, kau tercela. Ayah. Yoya, guru. Aku akan menyelamatkan Yoya. Baiklah, pergilah saja. Aku akan melindungimu sebagai guru. Murid, hati-hati. Jadilah mangsaku. Lihat siapa yang bisa menghentikanku. Cahaya ini bukan.
Dewa Naga adalah Dewa Naga. Naga jahat. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Dewa ini akan sepenuhnya menaklukkanmu hari ini. Bagaimana mungkin itu benar-benar kau? Tidak, meskipun kau adalah Dewa Naga. Kau tidak bisa menghentikanku. Hancurkan. Kau. Aku tidak setuju. Mari kita mati bersama. Dewa Naga akan menghancurkan diri. Mantra pengikat 9 naga, membeku. Tentu saja. Titah Dewa Naga. Hukum pinjaman Dewa Air. Kutukan beku. 5 elemen Kian Kun. Petir penghalau iblis. Guru, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Leontin Giok ini memiliki energi yang kuat. Membantu guru pulih. Simpan Leontin Gioknya. Bahu. Ini sangat berguna untuk Yoya. Ya, guru. Baiklah, masa lalu sudah berlalu. Apa yang harus dikejar seorang guru? Masa depan baru sudah hilang. Guru, kau pergi lagi. Muridku yang baik. Sampai jumpa lagi. Yoya, Bangsia aku datang.